siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam produk update kami hari ini. Dalam agenda hari ini adalah Take Control of Your IT, di mana untuk memonitor, memanage, dan mengamankan infrastruktur IT dengan enterprise-grade solution guna untuk ground up secara maksimal. Produk update Vulnerability Manager Plus hari ini dipresentasikan oleh Ibu Chunwai S. Head of Sales and Marketing Prodata, saya Fitri dan rekan saya Eni Rahayu, Channel Management Prodata. Untuk melanjutkan presentasi ini, kami mohon kerjasama Bapak dan Ibu untuk memute audio dan jika ada pertanyaan dapat disampaikan pada kolom chat yang tersedia. Kami harap Bapak dan Ibu sekalian tidak ada kendala dari segi suara dan presentasi yang akan kami sampaikan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan Solution Manage Engine IT Endpoint Security Management. Dalam Endpoint Security, kami memiliki 4 ragam modul di dalamnya untuk dapat membantu customer Bapak dan Ibu sekalian sesuai dengan kebutuhannya. Di sini ada Vulnerability Manager Plus, yaitu di mana manajemen kerentanan multi-OS dan solusi kepatuhan yang menawarkan perbaikan secara remediation atau bawaan. Ini merupakan alat manajemen kerentanan secara end-to-end yang memberikan cakupan komprehensif, visibilitas berkelanjutan, penilaian yang ketat, serta remediasi integral dari ancaman dan kerentanan dari suatu konsol. Lalu ada Device Control Plus, di mana Manage Engine Device Control Plus adalah kontrol perangkat yang komprehensif dengan solusi manajemen akses file yang memungkinkan tim IT untuk mengontrol, memblokir, dan memantau USB dan perangkat peripheral agar tidak memiliki akses tidak sah ke data sensitif perusahaan. Lalu ada Application Control Plus, di mana untuk Application Control Plus mengotomatiskan penempatan aplikasi dalam whitelist atau blacklist berdasarkan aturan kontrol yang ditentukan. Peningkatan dengan fitur manajemen hak istimewa endpoint yang canggih dan terintegrasi. Kontrol aplikasi plus memungkinkan organisasi untuk dapat menetapkan prinsip hak istimewa paling rendah atau POP dan Zero Trust dengan hanya mengizinkan akses resmi ke aplikasi dan istimewa terkaitnya. Yang terakhir ada Browser Security Plus, di mana untuk Browser Security Plus ini adalah alat keamanan browser perusahaan yang membantu tim administrator IT dalam mengelola dan mengamankan browser di seluruh jaringan. Modul ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan visibilitas tentang tren penggunaan browser, memperkuat pengaturan browser, mengontrol ekstensi dan plugin browser, mengunci browser perusahaan, dan memastikan kepatuhan dengan standar keamanan browser yang ditetapkan. Semua ini membantu admin dalam melindungi jaringan mereka dari serangan cyber seperti serangan phishing, serangan weathering hole, ransomware, virus, dan trojan. Pada agenda sebelumnya, saya ulas kembali untuk modul-modul pada Endpoint Management, di mana terdapat desktop sentral, yaitu solusi Unified Endpoint Management, yang membantu dalam pengelolaan server, laptop, desktop, smartphone, dan tablet dari satu lokasi pusat. Ini adalah manajemen desktop modern yang dapat diskalakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu yang kedua ada Mobile Device Manager Plus, merupakan solusi manajemen perangkat seluler komprehensif yang dirancang untuk memberdayakan kinerja perusahaan Anda dengan kekuatan mobilitas dengan meningkatkan produktivitas karyawan tanpa mengorbankan keamanan perusahaan. Dan ini memungkinkan untuk klien mengelola ponsel smartphone, tablet, laptop, desktop, dan perangkat lainnya di beberapa sistem operasi seperti Android, iOS, iPadOS, tvOS, macOS, Windows, dan Chrome OS. Lalu yang ketiga ada Patch Manager Plus, di mana untuk solusi patching secara menyeluruh dari Manage Engine yang menawarkan penerapan patch otomatis untuk di setiap endpoint Windows, macOS, dan Linux. Dan secara bersama dapat melakukan dukungan patch untuk lebih dari 900 pembaharuan di 500 aplikasi third party atau pihak ketiga. Terus ini tersedia baik secara on-premise maupun on-cloud. Oke, dilanjut dari Patch Connect Plus adalah alat yang membantu
menyebarkan patch ke lebih dari 250 aplikasi pihak ketiga seperti aplikasi Adobe, Java, dan Wearer. Untuk aplikasi patch connectors ini hanya tersedia di on-premise. Tools lainnya yaitu ada OS Deployer, di mana tools ini membantu administrator membuat gambar master OS dan menyebarkannya ke desktop dan server dari lokasi pusat. Lalu ada Remote Access Plus, yaitu perangkat software dan akses jarak jauh yang membantu sistem administrator dan IT helpdesk dalam melakukan troubleshooting remote komputer dari central location. Lalu yang terakhir ada Remote Monitoring Management, yaitu merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk MSP untuk secara efektif melakukan pemantauan dan peringatan jarak jauh secara real time, melakukan pemeliharaan jarak jauh dan melakukan pemecahan masalah, dan mengotomatiskan tugas-tugas rutin tim IT. Baik, untuk agenda selanjutnya saya akan introduction untuk Company Profile Prodata dan Manage Engine Complete Solution, Vulnerability Manager Plus, atau VMP Award. Prodata sudah berdiri sejak tahun 2002. Fokus solusi kami adalah network, security, dan IT operation management, dan IT management dari Manage Engine. Lebih dari 450 company yang sudah menggunakan solusi Manage Engine, khususnya di Indonesia. Dan berikut adalah kontak person dari tim Prodata. Ada Bu Chunwai sebagai Head of Sales and Marketing, ada rekan saya Bu Fitri sebagai Channel Management, dan dari sisi support ada Pak Listiadi sebagai Head of Solution Architect dan rekannya Pak Hadi sebagai Head Technical Consultant, dibantu oleh Ibu Putri sebagai Senior Technical Consultant. Untuk next webinar product update, kami akan mengadakan kembali di tanggal 15 Februari 2002 jam 12 siang. Untuk solusi Log 360, silakan Bapak Ibu sekalian join dengan register kembali di website Prodata. Saat ini kami juga sudah ada seri edukasi Prodata untuk solusi service desk plus dalam bentuk video singkat less than 7 menit dan bisa Bapak Ibu sekalian propose untuk customer yang memerlukan produk service desk plus. Prodata Procure. Kami juga dapat memberikan service implement untuk Manage Engine Solution baik dari assessment, design, deployment, knowledge transfer, dan optimization solution, include technical review, preventive plan, recommended best practice, dan custom training secara fleksibel yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan yang dapat register di website kami, yaitu di Prodata Virtual Classes. Kami juga struktur dengan metodologi yang memastikan keberhasilan dalam deployment-nya, yang disupport oleh worldwide team dari expert Manage Engine Consultant, sehingga kami dapat memberikan happy service yang profesional dari Prodata tim teknikal yang bersertifikat. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan informasi terkait panduan dari Manage Engine Pro Success Partners atau PSP, di mana PSP merupakan program partnership dari Prodata dengan membawa solusi IT manajemen yang komprehensif untuk kebutuhan di customer Bapak Ibu sekalian. Berikut adalah benefit dari partner program yang Bapak Ibu akan dapatkan. Di antara ada pre-sales support, direct registration, lead referral service, regular product update session, availability, product account manager for joint sales call, availability of Prodata pre-sales manager for joint POC session, dedicated channel account manager for Prodata, partner special discount, free online training via webinar atau workshop. Bagi para partner yang memiliki opportunity untuk kebutuhan Manage Engine dapat langsung submit di partner program kami yang ada di website prodata.co.id dengan mengisi direct untuk dapat kami support lebih lanjut atas kebutuhannya. Dan untuk kualifikasi direct tersebut adalah harus ada opportunity dari partner lead yang original atau partner yang pertama kali membawa solusi Manage Engine ke customer dengan mengetahui goal estimation-nya yang sesuai dengan kebutuhannya dan tetap mengkeep informasi untuk progress opportunity-nya. Untuk directnya sendiri, opportunity-nya bukan register yang sudah disubmit oleh partner lainnya. Artinya, apabila directnya sudah ada yang submit terlebih dahulu, kami tidak akan approve direct untuk opportunity yang sama. Kualifikasi dari direct dengan membawa new product Manage Engine ke customer yang sebelumnya sudah existing produk dari Manage Engine. Direct tidak akan kami approve apabila untuk opportunity renewal produk. Prodata Channel juga akan menghubungi PIC dari partner yang sudah men-submit direct untuk membahas opportunity-nya. Untuk validity dari direct 6 bulan per opportunity.
Prodata sendiri sangat memahami value dari partnership itu sendiri bagi perkembangan bisnis dengan adanya program partner di Prodata atau bisa disebut dengan PSP. Program partner merupakan cara kami untuk membina hubungan yang lebih dalam, lebih menguntungkan dengan para partner kami. Dan program partner atau PSP ini free dan banyak benefit dari program partner ini dengan produk update khususnya partner setiap bulannya dan kebutuhan sertifikasi. Dengan adanya program partner ini, tentunya kami berharap pada Bapak Ibu sekalian dapat menawarkan solusi dari Manage Engine untuk customer-nya dengan produk dan service-nya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari customer Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, dengan Prosakus Partner, kami berkomitmen untuk meningkatkan profitabilitas partner kami secara signifikan. Dan berikut adalah Manage Engine. Manage Engine sendiri sudah berdiri sejak 1996. Sudah lebih dari 180.000 company di seluruh dunia yang sudah menggunakannya. Dan Manage Engine sendiri sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 2004 dari Prodata from Gold, Platinum, dan sekarang menjadi distributor satu-satunya untuk Manage Engine di Indonesia. Berikut adalah solusi lengkapnya dari Manage Engine dengan beberapa domain, diantaranya ada domain IT Operation Management, di dalamnya ada solusi Network Performance, Application Performance, End User Experience, Network Change Configuration, Configured Infrastructure, Storage Infrastructure, Bandwidth dan Traffic, SQL Server Monitoring. Untuk domain Identity dan Access Management, di dalamnya ada produk Active Directory, Exchange Server, Self-Service Portal, Recovery, dan Backup. Dan untuk domain Unified Endpoint Management dan Security, di dalamnya ada produk Desktop Management, Mobile Device Management, OS Deployment, Patch Management, Browser Management. Dan untuk domain Cloud-Based IT Management, dalamnya ada solusi Application Performance, Helpdesk Software, Active Directory Recovery dan Backup, Mobile Device Management, Patch Management, Log Management. Dan untuk domain Service Management, di dalamnya ada solusi Helpdesk, Asset Lifecycle, CMDB dan ITAL, Customer Support. Dan untuk domain yang terakhir, Security Information dan Event Management, di dalamnya ada solusi Log Management, Firewall Analysis, Vulnerability Analysis, Privilege Password, Network Anomaly Detection. Dan berikut adalah produk part solution dari Manage Engine untuk compliance. Apabila di company Ibu Bapak sekalian memerlukan compliance untuk GLBA, HIPAA, SOC, PCI, dan ISO, maka diperlukan memiliki semua produk ini, yaitu ada produk Event Analyzer, Firewall Analyzer, Password Manager Pro, ada Audit Plus, Desktop Central, Desk Plus, dan Exchange Reporter. Dan berikut adalah award yang sudah didapatkan oleh solusi Desktop Central dan Vulnerability Manager Plus. Untuk Desktop Central kami sudah masuk ke Gartner 2021, Forrester, dan IDC. Dan untuk Vulnerability Manager Plus, kami juga sudah mendapatkan sertifikat dari Great User Experience Award dan Rising Star 2019 Award. Untuk Best Network Security Auditing Tools, Manage Engine Vulnerability Manager Plus, kami sudah masuk ke dalam top 5 menurut Web Server Talk. Dan berikut adalah review dari CompareCamp untuk solusi Vulnerability Manager Plus yang mendapatkan skor 85% untuk penilaian keseluruhan dari sisi fitur, easy to use, customer support, dan tentunya value for money-nya. Terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, saya Chunmoy Prodata yang akan membantu membawakan untuk penjelasan solusi Vulnerability Manager Plus. Apakah yang dimaksud dengan endpoint security? Endpoint security adalah tindakan yang memberikan keamanan dan perlindungan kepada perangkat user yang terhubung dengan jaringan perusahaan. Dalam hal ini, penggunaan desktop, laptop, dan perangkat mobile bisa menjadi incaran para hacker dan cybercrime. Oleh karena kualitas keamanan yang rendah di area ini. Dengan menerapkan endpoint security, tentunya dapat menghindari dan mencegah tindakan tersebut dan memberikan perlindungan yang komprehensif agar terhindar dari malware dan zero day yang canggih dan terus berkembang pada jaringan on-prem dan on-cloud, sehingga aset bisnis customer menjadi lebih aman. Berdasarkan survei, 42% responden melaporkan device endpoint mereka sudah terkompromis berasal dari website yang dikunjungi user sebesar 63%, 53% berasal dari social engineering, 50% lagi berasal dari ransomware. Oke. Saat ini data center environment customer banyak yang sudah bermigrasi ke private cloud atau public cloud yang mana dapat meningkatkan efisiensi dan berbagai kemudahan lainnya. Akan tetapi di sisi lainnya menimbulkan impact yang kebalikannya.
Oleh karena banyak channel data yang dibuka, sehingga cybercrime akan lebih leluasa menyerang company kita. Situasi di kebanyakan company saat ini adalah perusahaan memiliki endpoint yang terus bertambah, termasuk dengan tipe endpoint, jumlah employee, jenis employee, office, dan remote worker. Semua mengakibatkan IT department kesulitan dalam memanage semua policy berdasarkan dari tipe dan jenisnya. Situasi kedua adalah banyak company yang mengalami kesulitan dalam pengidentifikasian threat yang masuk dan tidak memiliki sarana yang cukup untuk memproteksi semua threat yang masuk tersebut, sehingga mengakibatkan jumlah attack yang masuk ke suatu company terus meningkat berdasarkan hasil riset dan tidak bisa dikenali lagi oleh security system di suatu company. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, solusi endpoint security protection sangat diperlukan sebab saat ini ada zero-day attack, malware tanpa file atau fileless malware yang masuk dari Windows Registry dan lain-lainnya yang memerlukan pendekatan yang khusus untuk penanganannya dan memerlukan multi-layer protection system. Pastinya, jika serangan ini tidak dapat diatasi, maka akan berimpact langsung dengan reputasi company dan tentunya kerugian dari sisi finansial. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, endpoint bisa dikatakan sebagai pintu utama yang banyak diserang oleh para hacker dalam dunia kejahatan cyber karena memiliki kualitas keamanan yang paling rendah di antara komponen lainnya. Faktanya, bagaimanapun canggihnya sistem security suatu company tidak akan mampu menahan security attack yang sangat dinamis. Dengan begitu, penggunaan endpoint security menjadi kebutuhan wajib yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan, sehingga dapat mengantisipasi dan menghindari segala kemungkinan buruk yang akan terjadi. Penerapan endpoint security juga masih harus dibarengi dengan teknologi security lainnya agar dapat saling berkolaborasi untuk memberikan visibility secara detail sehubungan dengan threat yang masuk, early detection warning, sistem pemblokiran, dan lain-lainnya. Yang kesemuanya ini dimaksudkan untuk memproteksi semua data penting mengenai company agar dapat tetap aman dan terjaga. Oke. Walaupun penjagaan security sudah sangat ketat dan multi-layer proteksi, tetap saja jumlah attack yang masuk ke Indonesia sangatlah banyak dan jumlahnya akan terus bertambah. Hasil analisa dari lembaga RedScan menunjukkan bahwa jumlah case high severity vulnerability terus meningkat. Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 level attack vulnerability, yaitu low skill attacker yang dapat dengan mudah masuk ke suatu company yang memiliki tingkat security ala kadarnya saja. Yang kedua adalah agar dapat masuk ke network suatu company, hacker harus memiliki akses ke network company. Yang ketiga adalah vulnerability yang membutuhkan interaksi dari user. Misalnya, klik file, download dulu filenya, ya kan? Agar vulnerability yang sudah disiapkan dapat masuk dengan mudah ke suatu company. Vulnerability tingkat tertinggi adalah vulnerability yang sama sekali tidak membutuhkan interaksi dari user dan sangat sulit dideteksi oleh perangkat security manapun. Vulnerabilities dapat masuk dari mana saja, hardware, out of date firewall policy, dari Wi-Fi, dan lain-lainnya. Firewall, perangkat network Wi-Fi, poorly executed system, itu juga dapat menjadikan celah. Vulnerability dapat masuk juga dari operating system, dan juga dapat masuk dari application. Menariknya lagi, menurut hasil survei, tipe vulnerability yang tidak memerlukan interaksi dari user justru yang terus meningkat jumlahnya. Oke, malware juga mengikuti trending pandemik
dan malware yang mengikuti trending diprediksikan akan terus meningkat sampai tahun 2026. Family COVID malware bisa berupa Trojan yang masuk dari website yang diakses oleh user, ada yang masuk melalui attachment, email phishing yang diklik oleh user. Family COVID malware yang mengikuti trending pandemi juga dapat mencuri username, password, dapat mendownload malware rekannya ke user yang menjadi korbannya atau victim machine. Oke. Family COVID malware juga dapat berupa Trojan yang seolah-olah berasal dari perusahaan asuransi. Nah, di sini, setelah file tersebut di-download, akan langsung berkomunikasi dengan C2C server. Nah, apa itu server C2C? Server command and control adalah komputer yang dikendalikan oleh penjahat dunia maya yang digunakan untuk mengirim perintah ke sistem yang disusupi oleh malware dan akan menerima data curian dari jaringan target user. Uniknya, server CNC ini berbaur dengan normal traffic data lainnya sehingga sangat sulit dideteksi. Bapak dan Ibu sekalian, untuk selanjutnya saya akan menginformasikan dalam pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh customer, cara peningkatan postur keamanan, serta solusi intelijen ancaman yang diberikan oleh Manage Engine. Biasanya customer sudah memiliki endpoint management, akan tetapi mengapa mereka masih membutuhkan keamanan untuk endpoint-nya? Dapat diinformasikan kepada customer Bapak dan Ibu sekalian bahwa kebutuhan tersebut wajib bagi setiap perusahaan untuk meningkatkan postur keamanan secara keseluruhan. How to improve company overall security posture, yaitu dengan menginstal patch OS terbaru, patch VPN, pengguna harus waspada terhadap email phishing dan situs web phishing, melakukan penilaian kerentanan internal dan eksternal secara teratur, memanfaatkan alat intelijen ancaman terbaru untuk tetap mendapatkan informasi tentang ancaman kerentanan terbaru tersebut seperti menggunakan Vulnerability Manager Plus. Menugaskan pengujian penetrasi untuk membantu mengidentifikasi kerentanan tersembunyi dan lebih memahami bagaimana mereka dapat dieksploitasi oleh cyberkriminal. Memonitor jaringan dan endpoint dengan cermat untuk bukti eksploitasi kerentanan tersebut, melakukan latihan permodelan ancaman untuk mendapatkan gambaran umum tentang jalur serangan potensial penyerang dalam kasus kerentanan yang dieksploitasi. Memformalkan dan menguji prosedur respon insiden perusahaan untuk merespon dengan cepat dan efektif terhadap pelanggaran tersebut. How to improve security posture for remote worker machine. Minimum technical control for remote worker machine dapat dilakukan minimal mengontrol secara teknis untuk remote worker machine, mengamankan konfigurasi dan kata sandi yang kuat untuk mencegah router compromise, menyimpan all software layer patches, VPN, dan aplikasi telekomunikasi lainnya. Jangan menggunakan kembali atas kata sandi di seluruh sistem pribadi ataupun sistem kerja, serta menggunakan software dengan keamanan endpoint yang kuat. Minimum technical control for enterprise dapat dilakukan melakukan kebersihan keamanan secara best practice, lalu juga dapat MVA atau 2VA dan masuk untuk akun VPN, VPN patching, mengamankan akses RDP, mengsegmentasikan aset penting perusahaan, melakukan backup data, serta dapat terdetek identitas pengguna dan perangkat untuk karyawan dan pihak ketiga atau sebagai pemasok. Dan dari hal tersebut, dengan ini kami memperkenalkan Manage Engine Threat Intelligence Complete Solution, yaitu Vulnerability Manager Plus, Device Control Plus, Application Control Plus, dan Browser Security Plus. Untuk saat ini, kita akan membahas tentang Vulnerability Manager Plus lebih terdahulu. Untuk Vulnerability Manager Plus merupakan manajemen kerentanan multi-OS dan solusi kepatuhan yang menawarkan perbaikan secara remediation atau bawaan. Ini merupakan alat manajemen kerentanan secara end-to-end yang memberikan cakupan komprehensif, visibilitas berkelanjutan, penilaian yang ketat, dan remediation integral dari ancaman dan kerentanan dari satu konsol. Rangkaian produk ini secara proaktif mengamankan semua endpoint dan browser customer dari serangan cyber.
dan semuanya semakin penting untuk melindungi bisnis para klien Bapak dan Ibu sekalian. Untuk Vulnerability Manager Plus, berikut adalah compare edition dari Vulnerability Manager Plus. Pada edisi, di sini ada 2 edisi, yaitu untuk profesional dan enterprise. Lalu di sini juga ada yang free edition untuk up to sampai dengan 25 computers. Lalu di sini saya akan menginformasikan untuk professional edition, fitur-fitur yang didapatkan adalah pemindaian dan penilaian kerentanan, deteksi kesalahan konfigurasi sistem, mendeteksi perangkat lunak berisiko tinggi, lalu mendeteksi dan resolusi kesalahan atas konfigurasi server, serta laporan kerentanan untuk reportingnya. Lalu untuk tipe enterprise, selain dari profesional, fitur-fitur profesional dari enterprise, ada penambahan fitur yaitu penerapan konfigurasi yang aman, compliance, penerapan cache otomatis, tes penghapusan instalasi perangkat lunak berisiko tinggi, dan mitigasi kerentanan zero day. Dan Ibu sekalian, di sini kami akan coba membahas lebih detail mengenai Vulnerability Manager Plus, solusi dari Manage Engine. Vulnerability adalah hal yang berkaitan dengan suatu sistem komputer yang dapat dikendalikan dan bahkan diambil alih oleh hacker dalam pengoperasiannya. Vulnerability terjadi pada saat ketika developer telah melakukan kesalahan logika coding, sehingga suatu aplikasi yang telah dibuatnya memiliki celah dan memungkinkan pihak lain dari luar sistem memasukkan suatu program ke dalam aplikasi tersebut. Vulnerability ada di firmware, OS, aplikasi, dan website, dan lain-lainnya. Tugas mandatori IT security company saat ini adalah sangatlah challenging, sebab IT security harus memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi dan mengelola ribuan vulnerability setiap harinya. Dan IT security juga harus dapat memprioritaskan semua vulnerability tersebut berdasarkan tingkat severity atau keparahan, dan juga harus memiliki tim yang capable untuk mengkonfigurasi ulang network security setting setiap kali diperlukan. Introducing Vulnerability Manager Plus dari Manage Engine. Solusi VMP adalah solusi untuk mengidentifikasi resiko dan kerentanan yang ada di network, sistem, aplikasi, atau bagian lainnya yang ada di ekosistem IT. Prosesnya dimulai dari pengidentifikasian, pengevaluasian, mengklasifikasikan tingkat severity atau keparahan pada kerentanan keamanan yang ada pada sebuah jaringan komputer, aplikasi, sistem, atau bagian lain dalam suatu network company. Dengan VMP, kita dapat membagi berdasarkan resiko yang ditimbulkan ke suatu company. Vulnerability Manager Plus dapat memberikan informasi detail kepada company mengenai kerentanan apa saja yang dapat dieksploit oleh hacker. Dengan demikian, IT dapat dengan cepat menambal kerentanan yang paling beresiko sebelum hacker mengeksploitasinya. Nah, dengan solusi VMP Vulnerability Manager Plus, data-data sensitif perusahaan dapat tetap terjaga dengan baik dan kepercayaan customer tetap dapat dijaga. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana VMP Vulnerability Manager Plus bekerja? Yaitu dengan cara melakukan scanning terlebih dahulu ke network company, kemudian akan melakukan assessment semua vulnerability yang ada di suatu company, kemudian akan memanage dengan cara mengeluarkan informasi vulnerability remediation. Oleh karena vulnerability yang baru terus teridentifikasi setiap 90 menit
sehingga jumlah vulnerability yang perlu dipatch sangatlah banyak. Dan maka dengan solusi VMP dapat mendeteksi vulnerability per device dan memberikan vulnerability yang perlu diprioritaskan patch-nya. Dikarenakan severity dari vulnerability yang sudah berimpact ke beberapa perangkat. Ini adalah tampilan dari vulnerability assessment dashboard yang ada di dalam VMP. Jadi di sini kita bisa lihat list dari semua vulnerability yang ada di suatu company dan kemudian berefek ke sistem ada berapa, kemudian kapan terdiscover oleh VMP. Faktor lain di luar dari vulnerability tapi sangat penting adalah security misconfiguration. VMP dapat mendeteksi security miskonfigurasi yang ada di suatu company. Nah, apakah itu security misconfiguration ya Bapak dan Ibu sekalian? Security misconfiguration adalah perangkat yang dikonfigurasi secara tidak akurat atau dibiarkan insecure sehingga membahayakan sistem dan data company. Nah, pada dasarnya, setiap perubahan konfigurasi yang tidak terdokumentasi dengan baik, default setting yang belum diupdate, adanya technical issue di semua komponen IT dapat menyebabkan kesalahan konfigurasi security perangkat, aplikasi, dan website, dan lain-lainnya. Nah, kondisi security misconfiguration sebenarnya tidak sulit untuk diperbaiki, akan tetapi tidak dapat dihindari di perusahaan yang beroperasi dalam skala besar oleh karena banyaknya user device, network device, OS, aplikasi, web, dan lain-lainnya yang harus dimanage oleh tim IT yang terbatas. Dan ini adalah VMP yang dapat mendeteksi security miskonfigurasi yang ada di dalam suatu company. Di sini dapat dilihat dari security miskonfigurasi tersebut dapat berefekted ke sistem mana saja. Bisa dilihat di sini. Vulnerability Manager Plus sudah built-in dengan fitur patch management yang dapat membantu IT dalam hal patch automation yang dapat di-custom dan diberikan prioritinya sesuai dengan tingkat severity dari vulnerability. Background, mengapa web server hardening dibutuhkan, dan ini merupakan proses yang keempat dari Vulnerability Manager Plus. Nah, web server merupakan entry point untuk para attacker jika server tidak dikonfigur secara benar. Nah, attack yang masuk mulai dari DDoS, pencurian data, informasi sensitif, dan jika dikonfigur hanya default setting saja, maka IT tidak akan dapat menjaga kerahasiaan data perusahaan lagi. Apa yang dilakukan hacker jika mereka menemukan web server yang tidak dikonfigur secara benar adalah salah satunya, hacker dapat mengambil source code dan menyebabkan website suatu company down. Cara keempat lagi dari VMP, yaitu web server hardening, di mana kita dapat memonitor web server yang belum secure konfigurasinya, mendeteksi web server yang mengalami gangguan berdasarkan dari logging, SSL management, jenis attack yang masuk ke web server. VMP dapat memberikan informasi detail sehubungan dengan penyebab, impact, dan remediation untuk setiap misconfiguration web server. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah task kelima dari
Vulnerability Manager Plus, yaitu auditing high risk software. Background mengapa dibutuhkan fitur high risk auditing software, karena setiap company pasti memiliki banyak sekali aplikasi yang sudah tidak disupport oleh prinsipalnya, sudah end of life, termasuk aplikasi remote desktop sharing, yang kesemuanya itu menyebabkan hadirnya security risk, seperti bocornya informasi, malicious code yang diinjek ke network kita, unauthorized access yang dapat menyebabkan rusaknya reputasi suatu company. Dengan Vulnerability Manager Plus, IT Department dapat memonitor network endpoint secara berkesinambungan, dapat mendeteksi software peer-to-peer dan aplikasi remote sharing. VMP juga dapat memberikan informasi mengenai kapan software high risk expired. Juga dapat memberikan informasi real-time, informasi sehubungan dengan perangkat yang ter-affected dikarenakan oleh high risk software ini. Dengan adanya VMP, IT dapat melakukan eliminasi ke semua high risk software dalam satu langkah mudah. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah tampilan dari high risk software yang dapat dideteksi oleh Vulnerability Manager Plus di sini. Oke, bisa dilihat di sini. Oke. Ini adalah proses kerja yang keenam dari VMP, yaitu memitigasi zero day vulnerability. Nah, organisasi sudah berupaya keras mendeploy patch untuk menambah setiap vulnerability yang ada di organisasi kita. Akan tetapi masih ada case di mana patch-nya masih belum tersedia dari pihak developer untuk menambal zero day vulnerability ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apakah itu zero day vulnerability? Kerentanan zero day mengacu pada lubang di software yang tidak diketahui vendor pihak developer aplikasi yang dapat dieksploitasi dan mempengaruhi data dan jaringan perusahaan. Nah, dengan Vulnerability Manager Plus, VMP akan melakukan scanning network kita dari semua zero day vulnerabilities yang ada dan mendeploy mitigasi script ke semua affected devices untuk memperkuat sistem yang sudah ter-affected oleh zero day vulnerabilities ini. Kemudian mengubah nilai registry dan menutup port yang vulnerable dan disable port yang sudah terlalu lama, dan harus selalu mengupdate semua patch dalam suatu company. Ini adalah tampilan dari Vulnerability Manager Plus. Zero Day Vulnerabilities ditampilkan di area sini ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kita dapat melihat detailnya. Salah satu contohnya di sini ada satu vulnerabilities yang sudah tersedia patch-nya, dan dari VMP sudah menyediakan fungsi untuk IT agar tinggal melakukan install patch saja untuk melakukan eliminasi vulnerability Windows graphic ini. Thank you for watching. Oke, jangan lupa klik subscribe